Halo, ketemu lagi di uanghalal.com, cara dapat uang halal dari bisnis online. Sekarang kita akan membahas riset keywords. Nah, ini nanti materinya kita pakai Google Trend. Sebetulnya kalau riset keywords itu nggak jauh beda ya dengan analisa keywords atau cara mengumpulkan keywords. Ini sengaja saya bagi karena di sini kita menggunakan Google Trend. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita lagi punya ide produk, pertama kita cek pakai Google Suggest. Nah, kalau Google Trend itu hanya untuk melihat hasil analisa yang kita lihat di Google Suggest itu mana sih keyword yang lebih dominan atau keyword yang lebih banyak pencarinya atau keyword yang sedang tren atau lagi banyak disukai orang pada suatu waktu. Nah, itu kita ceknya pakai Google Trend. Namanya juga tren, itu pasti ada penurunan tren ya kalau misalkan ada tren lain. Tapi jangan khawatir karena yang kita cari ini adalah jenisnya buying keyword. Jadi walaupun memang bukan lagi tren, kita tetap incarnya buying keyword. Nanti kita cek juga pakai Google Keyword Planner untuk nyari keyword turunannya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini saya buka dulu Google Chrome. Kemarin kita udah punya nih dari hasil analisa keyword sebelumnya. Ini ada idenya jual bantal buah, jual bantal sofa, jual bantal lucu, jual bantal kursi. Ini belum ada ya, saya tambahin sini ya. Ini jual bantal kursi, terus ada lagi jual bantal mobil. Nah, dari keyword-keyword ini jual bantal buah, jual bantal sofa, jual bantal lucu, jual bantal unik saya tambahin ya. Kita pengen tahu nih mana yang bakalan jadi keyword utama kita. Jadi untuk keyword utama itu kita nggak selalu patokan sama jumlah average search yang paling tinggi di Google Keyword Planner, tapi kita juga bisa nyari idenya itu di Google Trend. Nah, ini udah dapat jual bantal mobil, jual bantal kursi, jual bantal unik, jual bantal lucu, jual bantal sofa, jual bantal buah. Oke, kita sendiri nggak tahu nih mana keyword yang banyak dicari. Nah, itu kita klik Google Trend. Ini sebetulnya karena kebetulan saya udah tahu ya produknya. Saya mau jual bantal buah dan itu relevan dengan jual bantal sofa, terus jual bantal kursi, terus jual bantal unik, itu relevan ya. Nah, jadi di bagian riset keyword ini nanti bisa diterapkan untuk produk lain. Nanti saya ada kasih contohnya. Sekarang kita bahas tentang yang jual bantal dulu. Ini negaranya dirubah ya, Indonesia. Nah, ini kita lihat jual bantal. Nah, ini grafiknya naik nih. Tuh. Walaupun naik turun begini ini kelihatan. Tapi kalau ada produk tertentu yang misalkan ini flat atau sama sekali nggak ada grafiknya, nggak ada grafik yang naik, itu berarti nggak ada trennya atau bisa jadi keywordnya emang kurang spesifik. Ini saya masukin dulu jual bantal karena saya belum tahu keyword mana yang paling banyak dicari. Nah, ini di sini ada minat kawasan paling tinggi ini DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara. Kalau misalkan Anda pakai Facebook Ads, ini sering digunakan ya. Misalkan jadi keyword jual bantal, ini yang paling banyak nyari DKI Jakarta, berarti tinggal tembak aja tuh akun-akun Facebook yang banyak berdomisili di Jakarta. Tapi kebetulan kita di sini pakai metode SEO ya, jadi
ini DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, nanti bisa nih difokusin keyword. Kalau misalkan mau nembak jual bantal, berarti fokusin di jual bantal di Jakarta. Kalau ada, coba kita cek dulu. Nah, ini ada nih jual bantal di Jakarta. Kalau misalkan kita cek ininya, persaingannya jual bantal di Jakarta cuma 3. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, jual bantal ini yang nyari paling tinggi DKI Jakarta, berarti jual bantal di Jakarta ya. Ini coba pakai in title. Nah, ini jual bantal di Jakarta cuma ada 3. Kita udah punya belum? Oh, belum ada ya. Ini kita masukin. Tandain aja nih keyword utama. Ini saya tandain ya. Ini keterangan. Ini keyword, ini in title. Nah, ini saya tandain ini keyword utama. Terus apa lagi nih? Jawa Barat misalkan. Kalau mau coba boleh jual bantal di mana? Yang termasuk Jawa Barat itu Bandung, Ciamis misalkan. Oh, nggak ada. Cirebon misalkan. Oh, nggak ada juga. Jawa Barat itu Bandung, Tasik misalkan. Tasik nggak ada. Oh, ini Bandung ya. Ini Bandung. Sekarang kita cek 6. Nah, ini jual bantal di Bandung, jual bantal Bandung. Nah, ini kita bisa tambahin. Nah, seperti itu. Terus di Jawa Timur, kalau misalkan ada Sumatera Utara, tapi sayang biasanya kalau di Google Trend itu yang 100-100 ya, itu lebih bagus. Nah, sekarang ini yang paling tinggi apa? Jual bantal murah. Coba kita klik nih. Oh, nggak ada, tidak cukup untuk menampilkan grafik. Apalagi nih, jual bantal murah, jual bantal mobil, jual bantal leher. Kalau di sini yang naik daunnya apa nih? Jual bantal kursi. Nah, ada kan? Jual bantal kursi, jual bantal lucu, jual bantal mobil, jual bantal murah. Ini jual bantal murah. Jadi nanti kita bisa nembak juga nih keyword jual bantal murah. Nah, kita buka ya, Google Keyword Planner, enter. Nah, ini klik. Nah, ini klik masuk. Ini akun Gmail yang kemarin saya buat. Ini lagi loading. Ini kalau mau coba juga boleh nih, kita cek misalkan. Ini beda ya kalau kita lagi cek kompetitor sama cek hasil penelusuran, hasilnya beda. Nah, ini kan jual bantal Bandung. Ini kenapa jadi Jawa Barat nih? Ini kan 76 ya. 76. Sekarang kita lihat jual bantal Bandung. Ini lihat sendiri kan iklan AdWords-nya banyak nih. Di atas saja ada 3, di kanan ada 4. Nah, berarti ini keyword ini sebetulnya
potensial banget nih jual bantal Bandung. Nah ini kita bisa jadikan keyword utama. Ini AdWords-nya ya, salah ini. Terus jual bantal Jakarta misalkan, kita masukin lagi, ketik, nggak ada ya jual bantal di Jakarta. Kalau pakai jual bantal Jakarta, oh iklannya ada di bawah, tapi iklannya di bawah ya. Jual bantal Jakarta, iklan AdWords ya. Ini saya belum setting ininya, tinggal klik aja nih. Negaranya Indonesia, ini emailnya, ini zona waktunya Jakarta, saya pakai Jakarta, mata rupiah Indonesia, simpan dan lanjutkan. Ini lagi loading ya. Sambil nunggu loading, saya bahas sedikit. Ini aja bisa kelihatan mana yang lagi tren. Ini lagi tren, ini ada iklannya. Lagi tren, ada iklannya, berarti orang-orang yang menganalisa keyword itu lebih banyak menggunakan patokan Google Trend. Kalau di Google Trendnya naik, mereka pasang iklan di sini, di keyword-keyword yang naik. Beda dengan SEO ya. Kalau SEO kan organik, jadi punya patokan di buying keywordnya, misalkan ada kata jual, terus ada kata kerja, ada keyword lokasi, udah punya patokan sendiri. Dan kita juga bisa babat hampir sebanyak-banyaknya keyword gitu kan. Kalau di Google AdWords mungkin hanya beberapa. Dan ini juga banyak variasinya ya. Kalau misalkan jual bantal di Jakarta, ada yang ngetik misalkan jual bantal unik dan murah untuk hadiah ulang tahun pacar di Jakarta. Panjang banget kan. Tapi kalau misalkan itu ada yang ngetik di Google, terus blog jualan kita kebuka, kemungkinan kita ada peluang tuh, ada peluang penjualan produk kita gitu. Beda dengan AdWords. Ini kita lihat juga. Ini seharusnya klik di alat. Nah ini untuk lihat penelusuran. Ini sebetulnya hanya untuk referensi aja ya, untuk menentukan mana keyword yang utama. Karena kita tadi kan udah punya stok tuh. Ada jual bantal lucu, jual bantal unik, jual bantal murah. Kita pengen tahu nih. Pengen tahu mana sih keyword yang bagus penelusurannya. Saya sendiri sih jarang ya patokan pakai average search. Karena jumlah traffic tinggi itu bukan jaminan ya kalau misalkan untuk toko online. Jadi kalau toko online prinsipnya walaupun visitor cuma 1 per hari, dia harus beli gitu 1. Berarti itu konversinya udah 100%. Kalau misalkan sehari kita punya visitor 10, terus ada 5 yang beli, berarti konversi kita udah 50%. Nah ini masukin nih. Mau yang ini boleh ya. Jual bantal Bandung. Kita masukin. Ini di semua lokasi masukin Indonesia. Klik. Nah terus ini bahasanya Indonesia. Oh ini bahasa Indonesia. Ini udah ya. Penargetan Indonesia, Google. Ini jual bantal Bandung. Kalau misalkan kita pengen masukin nih kata kunci yang disertakan, tinggal pakai koma aja. Klik simpan, klik dapatkan ide. Ini ide grup iklan, kita klik di ide kata kuncinya. Jual bantal Bandung ya, jual bantal Bandung. Coba kita cek lagi nih. Jual bantal Bandung. Oh ini berarti iklannya di ini ya, di rolling. Di bawah ini ada iklannya.
Jual bantal, jual bantal Bandung, jumlahnya pencarian cuma 10. Kalau mau dimasukin di sini boleh. Average set, saya biasanya nulis cuma AVG aja. 10. Terus apa lagi nih? Jual bantal. Ini bitnya juga rendah. Oh, ini bitnya gede nih, 4000. Jadi bit itu per klik ya. Kalau misalkan tiap diklik iklannya itu dia kena 4000. Nah, ini kelebihannya SEO. Kalau SEO itu mau sehari kita mau 1 juta kali klik juga. Kalau misalkan pakai jasa SEO ya cuma bayar jasa SEO-nya, tapi kalau misalkan kita optimasi sendiri ya cuma ngandelin tenaga kita. Beda dengan AdWords, tiap kali diklik ini kena 4000. Kalau misalkan sehari ada 10 kali klik berarti 40.000. Nah, ini 10, jumlahnya menengah, bitnya gede nih. Terus jual bantal foto. Jual bantal aja rendah ya. Oke, kita cek lagi yang lain. Jual bantal kursi. Nah, ini kita lihat nih. Kita pengen tahu. Kan dari sini Google Trend udah kelihatan ya. Ini nih, jual bantal kursi naik tajam, jual bantal mobil naik tajam, jual bantal lucu. Jadi dari stok kita tadi itu nggak ada ya jual bantal unik. Jual bantal unik itu nggak masuk tren. Yang masuk tren itu jual bantal kursi. Nah, ini jual bantal kursi. Kalau mau dimasukin di sini boleh. Nggak dimasukin pun nggak apa-apa. Ini jual bantal kursi ya. Tren ini jual bantal mobil, ini masuk tren juga. Jual bantal unik. Nah, ini jual bantal unik nggak ada ya. Ini bisa kita scroll ke bawah. Jual bantal lucu. Nah, ini jual bantal mobil, jual bantal lucu, jual bantal murah, jual bantal lucu. Nah, ini tren. Terus nah, ini kita dapat lagi nih, dapat masukan dari sini. Ini jual bantal murah. Selama masih relevan boleh ambil aja. Jual bantal murah, tren. Jual bantal buah, jual bantal sofa malah nggak ada ya. Nah, ini kalau mau cek boleh, kita coba cek. Kadang-kadang juga kalau pas kita lagi masukin keyword nggak pakai kata jual, itu cuma produknya aja bantal buah, itu juga nanti ada yang ini flat bantal buah, nggak ada trennya ya, cuma DKI Jakarta. Tapi Google Trend ini juga sebetulnya lambat ya, dia nggak bisa langsung muncul. Nggak ada jual bantal buah, nggak ada bantal buah, nggak ada bantal unik, misalkan bantal unik. Nah, ini ada lagi kan bantal lucu, jual bantal unik. Nah, ini bantal unik ada nih. Saya masukin nih, jual bantal unik, bantal kursi unik. Nah, ini nanti kalau mau diambil keyword-keyword turunannya ini boleh. Kan jual bantal unik, jual bantal kursi. Kalau kita gabungin jadi jual bantal kursi yang unik dan lucu, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa dapat banyak keyword. Nanti ada dibahas di cara merangkai keyword.
Oke, seperti itu gambarannya. Nah, ini kita cek lagi, misalkan di sini jual bantal unik. Kita mau lihat nih jumlah average search-nya kira-kira berapa sih? 90. Jual bantal unik nih 90. Average search-nya 90. Jual bantal kursi. Coba kita lihat. $90 juga. Jual bantal mobil 390. Malah bantal mobilnya tinggi nih, 2400. Jual bantal mobil ya 390. Bantal mobilnya berapa nih? 2400 ya. 2400. Coba kalau kita cek in title-nya. Wah, ini berat ya, 57.300. Tapi emang jumlah average search-nya tinggi nih, 2400. Ini 57.300. Ini bukan berarti kita nggak bisa tembus ya, bisa. Nanti kalau misalkan Anda mau ngincar nih bantal keyword bantal mobil 2400 boleh. Itu jadi awalnya kita incar dulu keyword pendek nih. Kan jual bantal mobil tadi berapa ya in title-nya? Aduh, belum ya. $16.700. Wah, lumayan nih, gede juga. Bantal mobilnya 57.300. Nah, ini kalau misalkan mau ngincar keyword bantal mobil kan jumlah pencarian tinggi 2400. Kita awali dulu dari yang panjang dulu, jual bantal mobil. Tapi karena ini kompetisinya lumayan berat nih, 16.700. Kita bisa ambil yang panjang, yang lebih panjang lagi. Misalkan jual bantal mobil murah di Semarang. Nah, ini cara aja dulu yang ini. Kayak ini. Ini pasti kompetitornya low. Nah, kan cuma 5. Kalau kita cek emang average setnya pasti rendah. Ini strip-strip bukan berarti nggak ada yang beli ya, ada, tapi mungkin jumlahnya mungkin 1 bulan itu 1 sampai 2. Kalau untuk produk-produk yang harganya lumayan mahal itu, katakanlah yang harganya misalkan 500.000 sampai 1 juta, itu kan udah jadi duit. Kalau misalkan kita cuma jual produk yang harganya 100.000, ada pembelian 1, berarti pendapatannya kan cuma 100.000 per bulan. Tapi kalau kita jual produk yang harganya 1 juta per bulan, pembelian 1 bulan juga udah lumayan gitu kan. Nah, ini jadi kalau misalkan nanti kita mau ngincar nih keyword jual bantal mobil, keyword bantal mobil kan average search-nya lumayan nih. Jadi kita awali dulu dari keyword jual bantal mobil di Semarang sampai serp. Kalau misalkan ini udah muncul di halaman 1 Google, baru dilanjutin ke keyword jual bantal mobil. Habis itu baru kita lanjut ke keyword bantal mobil, seperti itu. Nah, ini kenapa kita ngomongin riset keyword. Riset keyword ini untuk ngeliat ini juga. Ini nggak ada masuk di bagian analisa keyword ya. Karena analisa keyword itu hanya ngecek ketersediaan keyword. Sedangkan kalau di riset keyword itu kita mau ngeliat ini perilakunya. Seperti ini kan, kita baru tahu nih, ini average search-nya ternyata nggak ada nih, nggak ada pencarian. Tapi entitle-nya rendah, dan terus bantal mobilnya persaingannya tinggi, tapi average-nya juga tinggi.
Nah, seperti itu. Nah, itu masuk ke reset keyword. Terus saya kasih contoh lain ya. Saya kasih contoh lain. Ini ada keyword misalkan katakanlah saya mau jual keripik. Saya sendiri nggak tahu keripik seperti apa. Keripik kan ada keripik pisang, ada keripik singkong, ada keripik ubi misalkan. Dan keripik singkong juga macam-macam kan. Nah, itu saya nggak punya gambaran. Ini saya cek misalkan jual keripik. Nah, ini lumayan naik. Ininya setel di Indonesia. Nah, ini DKI Jakarta jumlah pencarian paling tinggi. Nah, ini keripik singkong. Keripik singkong, keripik singkong, keripik singkong. Wah, berarti yang paling banyak dicari ini keripik singkong. Kita klik aja nih keripik singkong misalkan. Nah, dari sini. Nah, ini kita dapat keyword ya. Yang paling banyak dicari. Ini keyword-keyword ini sebetulnya bisa digunakan, bisa dimanfaatkan kan menjadi apa? Jadi kita bikin artikel. Misalkan ini di sini keywordnya membuat keripik singkong. Bikin aja artikel misalkan cara membuat keripik singkong. Coba kita cek nih di Google Keyword Planner. Ini Google Keyword Planner ini suka disingkat jadi GKP. Nah, ini 210, lumayan kan ada trafficnya. Yang penting relevan. Kalau misalkan kita udah tahu nih, tadinya kita cuma punya ide mau jual keripik, tapi nggak tahu nih keripiknya keripik apa. Nanti kita bikin artikelnya membuat keripik singkong, itu kita masukin. Jadi dalam satu blog itu hanya memuat satu konsep. Keripik pisang. Oh, keripik pisang naik tajam nih. Ini bumbu keripik singkong. Nah, kita balik dulu ke depan. Ini jual keripik singkong. Nah, coba kita coba di sini nih. Keripik singkong. Ini yang biru jual keripik. Nah, ini keripik singkong di atas nih. Statistiknya kan di atasnya jual keripik. Berarti paling banyak orang nyari keripik singkong. Ini kalau kita mau gabungin bisa jadi keywordnya jual keripik singkong. Kita udah dapat dua-duanya. Ini permintaan paling tinggi di Jakarta 100. Ini jual keripik singkong. Nah, ini keripik singkongnya 100. Ini keripik singkong pedas, keripik singkong balado. Nah, berarti yang paling banyak dicari ini keripik singkong balado sama keripik singkong pedas. Nah, dari situ kita udah punya gambaran ya. Awalnya kan kita cuma punya ide nih mau jualan keripik. Tapi keripiknya apa, keripik nggak tahu. Apa keripik singkong, apa keripik ubi, apa keripik keripik bawang. Kita kan nggak ada gambaran. Dan ternyata ini yang paling banyak dicari adalah keripik singkong. Dan apa nih? Keripik pisang. Kalau keripik singkongnya singkong balado, singkong pedas, singkong renyah. Nah, nanti kita tinggal kumpulin aja nih keywordnya. Ini bisa dibuat judul artikel, terus kita optimasi. Di dalamnya kita jelasin bahwa kita menjual keripik. Kalau di Blogspot bisa sih di bawahnya ya, walaupun dia isinya artikel, di bawahnya bisa pakai sticky post atau kita selipin info kontak. Nanti ada dijelasin pada saat cara membuat blog ada sticky post. Jadi sticky post itu kalau pas diklik masuk ke halaman landing page-nya yang khusus untuk jual keripiknya. Nah, kira-kira seperti itu riset keywordnya. Jadi kalau mau cek lagi boleh. Ini saya enter. Nah, di keripik singkong 2.900. Waduh. Coba kita lihat nih. Keripik singkong. Jadi sebetulnya 32.400. Lumayan berat nih ya. Nah, ini gampang. Kalau misalkan 32.400 gini kita incar yang panjang-panjang dulu yang tadi. Nah, ini keywordnya ini kita incar dulu. Naikin sedikit. Nanti lama-lama kita perpendek jadi keripik singkong.
Nah, seperti itu. Ini jadi sebetulnya dengan menggunakan Google Trend dan Google Keyword Planner itu kita sebetulnya hanya ingin menganalisa atau mengamati perilaku keyword-keyword apa yang berkembang, dan kita juga pengen ambil ide-ide keyword apa sih yang nggak kepikiran gitu. Nanti kita bisa ambil di situ. Oke, segitu dulu untuk materi kali ini tentang riset keyword. Jadi pada prinsipnya hanya untuk mencari ide keyword tambahan gitu. Jadi jangan hanya berpatokan di Google Suggest, tapi kita juga bisa dapat dari Google Trend dan Google Keyword Planner. Sekian, terima kasih.